Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Widyastuti, NIM 33020190007. Di sini saya akan menerangkan materi tentang sistem nilai tukar, mata kuliah Ekonomi Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan dalam materi ini, yang pertama ada pengertian nilai tukar uang, yang kedua teori nilai tukar uang konvensional, dan yang terakhir ada teori nilai tukar Islam. Pengertian dari nilai tukar uang, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan pengertian nilai dari nilai tukar uang. Nah, dari beberapa kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwasanya nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada teori nilai tukar uang konvensional. Nilai tukar uang atau exchange rate adalah harga mata uang domestik dalam mata uang asing atau sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah yang digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Di sini ada beberapa poin mengenai teori nilai tukar uang konvensional. Yang pertama ada paritas daya beli atau purchasing power parity. Yang kedua ada kebijakan nilai tukar uang. Yang ketiga ada rezim nilai tukar dipaku atau fixed exchange rate regime. Yang keempat ada rezim nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate regime. Dan yang kelima ada penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek. Langsung saja. Paritas daya beli atau purchasing power parity adalah suatu kondisi di mana harga dari suatu barang yang dapat diperdagangkan dalam suatu mata uang seharusnya sama dimanapun barang itu dibeli. Misalnya, persamaan paritas daya belinya bahwa jika rupiah sejumlah X di Indonesia akan mempunyai daya beli yang sama di Singapura. Ini akan sejalan dengan asumsi bahwa semua barang dapat diperdagangkan dan terdapatnya kondisi arbitrase yang menjamin setiap individual dapat menjual barang dengan harga yang sama dimanapun juga. Nah, di sini kondisi arbitrase adalah kondisi di mana tidak terdapatnya kesempatan untuk membeli suatu barang dengan harga rendah dan kemudian menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada kebijakan nilai tukar uang. Kebijakan nilai tukar uang di sini ada dua, nilai tukar dipaku dan nilai tukar fleksibel. Nah, rezim nilai tukar uang dipaku atau fixed exchange rate regime. Dalam rezim ini, tukar dipaku juga bisa terjadi pasar pertukaran uang gelap atau black market in currencies, yaitu di mana warga suatu negara membuat pasar pertukaran uangnya sendiri yang tidak resmi atau tidak diakui oleh pemerintah. Karena begitu besarnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Karena terjadinya kesempatan arbitrase kepada orang-orang yang membeli suatu mata uang asing dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada rezim nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate regime. Rezim ini adalah sistem yang dipakai oleh hampir sebagian besar negara di dunia pada saat ini. Jika bank sentral ingin menambah penawaran uang, bank sentral dapat mencetak uang dan kemudian membeli suatu aset atau biasanya berbentuk obligasi pemerintah. Kemudian penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek, yaitu keseimbangan dari tukar uang
ditentukan dalam pasar pertukaran uang asing dengan tingkat suku bunga tertentu dan ekspektasi tentang nilai tukar di masa depan. Kenaikan dalam penawaran uang akan menurunkan tingkat suku bunga sementara. Penurunan penawaran uang akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kemudian poin pembahasan yang terakhir yaitu teori nilai tukar Islam. Di sini, hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah bukan merupakan cara atau kebijakan diri sendiri, karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar, kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil adalah merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat. Untuk lebih memudahkan pembahasan teori nilai tukar uang dalam Islam, akan dicontohkan bahwa mata uang dalam negeri adalah rupiah, IDR, dan mata uang asing adalah Singapura. Perlu diketahui, inflasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai tax on holding money, karena menyebabkan orang-orang menjadi tidak ingin untuk memegang uang karena menjadi semakin menyusut nilainya. Kecenderungan orang untuk tidak memegang uang akan mengakibatkan pemerintah akan uang menurun, mengakibatkan permintaan akan uang itu menurun. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam dua kelompok, yaitu natural dan human. Yang pertama, natural. Dalam pembahasan nilai tukar menurut Islam akan dipakai dua skenario. Yang pertama yaitu terjadi perubahan-perubahan harga di dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang. Faktor luar negeri dianggap tidak berubah atau berpengaruh. Yang pertama ada natural exchange rate fluctuation. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif atau AD, sama seperti pembahasan pada bagian inflasi. Ekspansi AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga P secara keseluruhan. Seperti kita ketahui bahwa P sama dengan EP jika tingkat harga dalam negeri naik, sedangkan tingkat harga di luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. Sebaiknya jika AD mengalami kontraksi, maka tingkat harga akan mengalami penurunan yang akan mengakibatkan nilai tukar mengalami apresiasi. Terus, fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif atau AS, jika AS mengalami kontraksi, akan berakibat naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Kemudian akan melemahnya depresiasi nilai tukar. Sebaliknya, jika AS mengalami ekspansi, maka akan berakibat pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan yang akan mengakibatkan menguatnya atau ekspresiasi nilai tukar. Nah, kemudian di sini ada human error exchange rate fluctuation. Di sini dibahas poin pertama yaitu corruption and bad administration. Korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya misallocation of resources serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman. Dalam proses produksinya, akibatnya tingkat harga secara keseluruhan akan mengalami kenaikan. Jika merujuk pada persamaan P sama dengan EP, maka naiknya tingkat harga akan mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar uang. Teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar sangat erat dengan faktor kebutuhan, di mana yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dari dua penukar lain. Yang kedua yaitu exchange tax, excessive tax, atau pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan mengakibatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut secara
agregat, tingkat harga-harga akan mengalami kenaikan. Jika kita merujuk kembali pada persamaan P sama dengan EP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pajak yang sangat tinggi akan mengakibatkan pada melemahnya nilai tukar uang. Kemudian ada excessive seigniorage, pencetak full-bodied money atau 100% reserve money, mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat harga secara umum. Efek yang akan ditimbulkan oleh percetakan uang berlebihan atau melebihi kebutuhan sektor real adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan atau biasa disebut dengan inflasi. Merujuk kembali pada persamaan paritas daya beli yaitu P sama dengan EP. Jika tingkat harga dalam negeri mengalami kenaikan jika tingkat harga dalam negeri mengalami kenaikan, sementara tingkat harga luar negeri tetap, maka nilai tukar uang mengalami depresiasi. Kemudian yang kedua ada perubahan harga terjadi di luar negeri. Ada non-exchange atau non-manufactured change. Yang kedua ada engineered atau manipulated change. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.